Selamat pagi, sahabat. Pagi ini saya ada di Pulau Karimun, Jawa. 2 jam perjalanan menyeberang dari pelabuhan kota Jepara. Lautnya bagus di sini, bersih, yang menarik untuk saudara-saudara datang ke sini menikmati indahnya Pulau Karimun, Jawa. Baik, sehubungan dengan Hari Raya Paskah, sehubungan dengan kebangkitan Yesus, ada banyak teman-teman yang kemudian membahas satu pengajaran yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan hanya dibangkitkan oleh Allah, tetapi juga bangkit sendiri. Bukan hanya dibangkitkan oleh Allah, tetapi juga bangkit sendiri. Nah, saudara-saudaraku, saya akan membahas hal itu. Tetapi perlu diketahui bahwa konsekuensi logis dari ajaran itu, bahwa Yesus bukan hanya dibangkitkan oleh Allah, tetapi juga bangkit sendiri. Konsekuensi logisnya adalah baik Allah maupun Yesus tidak punya kekuatan yang cukup untuk membangkitkan tanpa peran serta kedua belah pihak. Jadi kalau Allah saja tidak mampu membangkitkan Yesus, atau Yesus sendiri tidak mampu membangkitkan dirinya sendiri. Jadi harus tandem antara Allah dan Yesus untuk bisa membangkitkan Yesus. Dan ini berarti Allah adalah Allah yang invalid, karena Allah tidak maha kuasa. Jadi perlu bantuan pribadi lain. Begitu juga dengan Yesus. Kalau ada yang mengatakan Yesus adalah Allah, maka Yesus adalah Allah yang invalid, karena Yesus tidak mampu membangkitkan dirinya sendiri, sehingga perlu bantuan dari Allah. Jadi itu adalah konsekuensi logis dari pengajaran yang mengatakan Yesus bukan hanya dibangkitkan oleh Allah, tetapi juga bangkit sendiri. Ya, konsekuensi logisnya itu tadi. Jadi memunculkan figur Allah yang invalid atau Yesus yang invalid. Ya. Namun demikian, kita akan bahas lebih lanjut bagaimana menurut Alkitab tentang pemahaman ini. Yang pertama, saya ingin menunjukkan kepada saudara ayat-ayat yang begitu benderang yang menyatakan bahwa Yesus dibangkitkan oleh Allah. Ya, ada bertaburan ayat di dalam Alkitab, tetapi saya hanya akan mengungkap beberapa. Yang pertama, saya akan ajak saudara membuka Roma pasal 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Lord, Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi ayat ini tegas menyatakan salah satu kunci keselamatan adalah percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Yesus. Begitu saja. Jadi tidak ada kalimat lanjutannya Allah telah membangkitkan Yesus dan Yesus juga bangkit sendiri. Tidak ada begitu. Jadi ayat ini tegas menyatakan salah satu kunci keselamatan adalah percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Yesus, dan itu akan selamat. Yang berikutnya saya akan membuka Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Kami semua adalah para rasul, ya, adalah saksi. Jadi para rasul menjadi saksi, ya, bahwa Allah telah membangkitkan Yesus. Nah, kalau Anda ingin menjadi saksi seperti para rasul, maka percayalah bahwa Allah telah membangkitkan Yesus. Titik. Ya. Selanjutnya, Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 30. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus
yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Jadi ayat ini mengatakan Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus. Jadi ini berarti satu kalimat yang sederhana. Pertama, Yesus itu bukan Allahnya nenek moyang. Karena Allahnya nenek moyang kita ini adalah figur yang membangkitkan Yesus. Jadi dalam hal ini tegas dinyatakan, bukan Yesus bangkit sendiri, tetapi Allah yang membangkitkan Yesus. Jadi itu cuplikan beberapa ayat yang sangat tegas menyatakan bahwa Allah telah membangkitkan Yesus. Nah, saudaraku, sebetulnya konsep Allah membangkitkan Yesus dan Yesus bangkit sendiri itu adalah konsep yang bertubrukan. Kalau bangkit sendiri itu ya artinya tidak perlu ada peran serta orang lain. Dengan mengatakan Yesus bangkit sendiri, itu berarti tidak perlu peran pribadi lain, tidak perlu peran figur lain. Tetapi kenyataan di Alkitab menyatakan bahwa Allah lah yang membangkitkan Yesus. Jadi secara otomatis konsep itu pun gugur. Baik, kita teruskan. Kita akan melihat bagaimana ketidakberdayaan Yesus ketika ketika menghadapi kematian, sehingga harus memerlukan kehadiran Allah. Mari kita lihat ayatnya. Di dalam Ibrani 5 ayat 7 dikatakan demikian. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Jadi Yesus mempersembahkan permohonan dengan ratap dan tangis agar ia dibebaskan dari kuasa maut. Ya, Yesus tahu perjalanan hidupnya bahwa dia akan mengalami maut demi menebus manusia. Maka Yesus berdoa, memohon dengan ratap tangis supaya Allah membebaskan Yesus dari kuasa maut itu. Nah, kalau Yesus mampu bangkit sendiri, maka keluhan dan ratapan Yesus itu adalah kepura-puraan. Karena kalau mampu bangkit sendiri, ya tidak perlu meratap, tidak perlu menangis. Toh kalaupun nanti mati, bisa bangkit sendiri. Jadi pandangan bahwa Yesus bangkit sendiri ini meremehkan Ibrani 5 ayat 7. Jadi ratapan dan keluhan Yesus ini akan dinilai dengan sangat enteng, karena itu sebetulnya adalah kepura-puraan. Ya. Jadi ayat ini dengan tegas menyatakan ketidakberdayaan Yesus ketika menghadapi maut. Mari kita lihat lagi. Kisah Para Rasul 2 ayat 24. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Jadi ayat ini menegaskan ada satu saat di mana Yesus dikuasai oleh maut. Maka Allah melepaskan Yesus dari maut. Dikuasai oleh kematian. Yesus dikuasai oleh kematian. Jadi apapun keadaan Yesus pada saat itu, ada yang berkata Yesus 100% Allah, 100% manusia, atau Yesus hanya manusia saja, atau apalah itu. Tetapi pada saat itu Yesus dikuasai oleh maut, sehingga perlu Allah untuk melepaskan Yesus dari maut. Selanjutnya, Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Jadi maut tidak berkuasa lagi atas dia. Itu artinya ada periode di mana maut itu berkuasa atas dia. Jadi kematian itu, ya, yang juga dalam hal ini sama dengan maut, pernah berkuasa atas diri Yesus, tetapi Allah sudah
melepaskan Yesus dari maut. Ya. Jadi kalau Yesus mampu bangkit sendiri, itu artinya Yesus tidak pernah dikuasai oleh maut. Tetapi fakta Alkitab menyatakan Yesus pernah dikuasai oleh maut, kemudian Allah melepaskan Yesus dari kuasa maut, dan seterusnya di ayat yang lain, Allah memberikan kuasa setelah kuasa maut itu dipatahkan oleh Allah, maka kuasa maut itu diberikan kepada Yesus. Ya. Tetapi ingat, pernah satu waktu Yesus dikuasai oleh maut. Ini adalah ayat-ayat yang menunjukkan ketidakberdayaan Yesus ketika menghadapi maut, kematian. Sekali lagi saya ingatkan, apapun keadaan Yesus pada waktu itu, ya, saya tidak ingin berpolemik dengan orang-orang yang mengatakan Yesus itu punya duinatur, Allah dan manusia, atau union hipostatis, atau 100% Allah 100% manusia. Tetapi pada saat itu, apapun keadaannya, Yesus dikuasai oleh maut. Cukup jelas ya? Baik. Sekarang, pertanyaan yang cukup penting adalah, Yesus dibangkitkan oleh Roh Kudus. Ya. Ayatnya ada di sini, Roma 8 ayat 11. Ya. Oh, Yesus dibangkitkan oleh Roh Kudus. Kalau tadi kan yang membangkitkan adalah Allah. Dalam hal ini Allah dikonotasikan sebagai Bapa. Tetapi beberapa orang meyakini kan Allah itu bukan hanya Bapa. Ada Roh Kudus, ada Allah Anak, yaitu Yesus sendiri. Nah, ini adalah pandangan dari orang yang mengatakan Yesus dibangkitkan oleh Roh Kudus. Ada di Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, Ia di sini diasosiasikan sebagai banyak orang, maksudnya menganggap ini adalah Roh Kudus. Maka Roh Kudus yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi, bayangkan ya, kalau Ia di situ dimaksud sebagai Roh Kudus, maka Roh Kudus akan membangkitkan kamu oleh Roh-Nya. Jadi, Roh Kudus punya roh lagi. Ya. Sebetulnya ini adalah pandangan atau tafsiran yang keliru tentang ayat ini. Jadi, Ia yang dimaksud di Roma 8 ayat 11 adalah Allah. Dan Allah itu tidak ada lain lagi kecuali Bapa. Nah, jadi roh Dia yaitu rohnya Bapa, kuasanya Bapa. Itulah yang membangkitkan Yesus. Jadi ini bukan menunjukkan adanya figur lain selain Bapa yang membangkitkan Yesus, melainkan penegasan bahwa Yesus itu dibangkitkan oleh Bapa dengan kuasanya, dan kuasa Bapa yang membangkitkan Yesus itu juga akan membangkitkan umat-umat percaya kelak. Jadi sama sekali di dalam ayat ini sebetulnya tidak ada figur lain yang membangkitkan Yesus maupun yang akan membangkitkan umat percaya selain Bapa, yaitu Allah. Jadi kuasanya Bapa, kuasanya Allah, itulah yang telah membangkitkan Yesus dan nanti juga akan membangkitkan orang-orang yang percaya. Baik. Sekarang bagaimana dengan Yesus yang bangkit sendiri? Setidaknya saya temukan ada 2 ayat. Yang pertama ayatnya ada di Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ayat 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Khusus di ayat 18,
ada yang menarik untuk dibahas, yaitu aku berkuasa untuk memberikannya dan berkuasa untuk mengambilnya kembali. Nah, dengan kata mengambilnya kembali ini, seolah-olah Yesus aktif bangkit sendiri. Karena roh yang sudah diberikan, rohnya, maka Yesus mati. Kemudian Yesus mengambil kembali. Mengambil kembali berarti Yesus sendiri yang membangkitkan dirinya sendiri. Itu pandangan orang-orang, dan pandangan itu keliru. Pertama-tama mari kita menggunakan akal sehat kita. Bagaimana mungkin seorang yang mati mampu melakukan tindakan aktif? Ya, secara akal sehat, hal itu tidak mungkin dilakukan. Kecuali kalau orang itu setengah mati. Ya. Jadi pandangan bahwa Yesus yang sudah mati kemudian berkuasa mengambilnya kembali, ini menunjukkan bahwa Yesus tidak benar-benar mati. Dan ini meremehkan kematian Yesus. Ya. Jadi orang mati tidak mampu berbuat aktif untuk membangkitkan dirinya sendiri. Yang kedua, menarik, kata mengambilnya itu, ya, kata mengambil di dalam ayat itu adalah terjemahan dari lambano yang sudah berubah bentuknya karena berbagai hal, ya, menjadi labein, ya, karena berbagai hal maka kata lambano berubah bentuk. Dan kata lambano atau labein ini yang dipakai di ayat 18 adalah kata yang sama, lambano juga, tetapi berubahnya bukan labein tapi menjadi labo di ayat 17. Dan menariknya, di ayat 17 bukan diterjemahkan sebagai mengambil, tetapi menerima. Jadi mana yang benar? Lambano ini menerima atau mengambil? Nah, saudaraku, menarik untuk dibahas. Lambano ini memang punya dua arti. Bisa mengambil, bisa menerima. Lalu mana yang cocok diterapkan di ayat itu tadi, Yohanes 10 ayat 17 dan 18? Nah, seperti sudah saya katakan, secara akal sehat, orang mati itu tidak mungkin aktif untuk menghidupkan kembali dirinya sendiri. Maka sudah barang tentu secara akal sehat yang pas digunakan untuk menerjemahkan lambano adalah menerima atau mendapatkan. Satu tindakan pasif yang diterima oleh seseorang. Nah, saya bukan mengarang-arang, tetapi kata lambano yang berubah menjadi labein ini, itu di Alkitab pernah dipakai, yaitu di Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 5. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan labein sesuatu dari mereka. Akan mendapat sesuatu dari mereka. Bukan akan mengambil sesuatu, tetapi akan mendapat sesuatu dari mereka. Itu adalah labein. Kemudian Matius 21 ayat 34 juga begitu. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Menerima itu terjemahan dari lambano yang berubah bentuk menjadi labein. Jadi kita menemukan fakta bahwa secara tata bahasa labein itu bisa diterjemahkan sebagai menerima atau mendapatkan. Dan pada konteks Yesus yang sudah mati, kemudian dibangkitkan oleh Allah, maka penerjemahan yang tepat adalah menerima atau mendapatkan. Itu adalah terjemahan yang benar untuk Yesus yang sudah menyerahkan nyawanya, berarti mati. Kemudian Yesus akan mendapatkan, menerima kembali, karena dihidupkan, dibangkitkan oleh Allah. Baik, ada satu ayat lagi yang menjadi polemik, yaitu sehubungan dengan
rubuhkan bait Allah. Ya, tunggu ya, ayatnya di mana nih? Ayatnya ada di Yohanes. Sabar ya. Yohanes 2 ayat 19. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Nah, ada beberapa yang menjelaskan dengan begitu berapi-api bahwa mendirikan itu kan satu tindakan aktif. Nah, karena Yesus berkata rombak bait Allah dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali, maka kemudian ditafsirkan, sekali lagi ditafsirkan, artinya tafsir itu kan bisa berbagai cara, berbagai macam, bahwa Yesus bangkit sendiri. Nah, saudaraku, begini. Kalau saya adalah anaknya Presiden Jokowi dan saya tidak melakukan kesalahan apapun, kemudian ada orang yang memfitnah saya, kemudian menangkap dan memenjarakan saya, hendak menangkap dan memenjarakan saya, maka saya berkata kepadanya begini, tangkap saya, penjarakan saya, dan besok saya akan keluar dan saya akan tangkap kalian semua. Saudaraku, tahu itu? Saya akan tangkap balik kalian. Itu tentu adalah tindakan yang aktif. Dan saya akan penjarakan kalian semua. Itu juga aktif. Nah, saudara tentu tahu bahwa kalau saya berkata demikian, itu bukan karena kehebatan saya yang membuat saya mampu keluar dari penjara, dan bukan karena kehebatan saya yang membuat saya mampu memenjarakan orang yang berbuat jahat kepada saya. Tetapi karena saya adalah anaknya Jokowi Presiden, maka saya sangat yakin bahwa kuasa Bapak saya akan melepaskan saya dari penjara, dan kuasanya Bapak saya yang diberikan kepada saya itu cukup untuk menangkap orang-orang yang jahat kepada saya. Ya, jadi demikianlah memahami ayat itu. Memang benar ayat itu bisa dipahami sebagai tindakan aktif bahwa Yesus mendirikan bait Allah itu sendiri dengan arti secara aktif. Tetapi Alkitab ini kan punya kontekstual secara keseluruhan membentuk satu kebenaran yang utuh. Maka apakah Yohanes pasal 2 tadi hanya bisa ditafsirkan bahwa Yesus bangkit sendiri? Nah, ini menarik. Ternyata ya, dari ilustrasi yang saya berikan tadi, ayat itu pun bisa dipahami bahwa itu bukan berarti Yesus bangkit sendiri. Tetapi Yesus sangat yakin dengan kuasa Bapa, kuasa Allahnya, yang pasti akan melepaskan Yesus dari maut selama Yesus tidak melakukan dosa, tidak melakukan kesalahan. Jadi ayat itu ayat itu tidak hanya punya satu tafsir, tetapi bisa juga ditafsirkan bahwa Yesus sangat yakin bahwa Allah atau Bapanya akan membangkitkan dia. Maka atas keyakinannya itu Yesus berkata, aku akan membangkitkan kembali, mendirikan kembali. Nah, dari dua tafsir itu, maka kita mesti melihat Alkitab ini adalah kebenaran secara utuh. Dan tafsir bahwa Allah membangkitkan Yesus menjadi tafsir yang harus dilakukan sehingga kebenaran ini menjadi utuh. Dengan demikian, konsep atau pandangan bahwa Yesus bangkit sendiri itu harus dibuang dari kekristenan. Kenapa?
Karena itu meremehkan Allah. Seolah-olah Allah tidak mampu membangkitkan Yesus seorang diri. Dan yang kedua, tidak menghargai kematian Yesus. Karena Yesus bukan sepenuhnya mati. Tidak menghargai kesulitan yang dihadapi oleh Yesus. Karena buat apa Yesus bersusah payah, toh akhirnya dia tahu bahwa dia bisa bangkit sendiri. Demikian pandangan yang saya miliki tentang Yesus dibangkitkan oleh Allah.